Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desya Dalia. Adik-adik sekalian, jangan lupa ya untuk selalu berdoa, baik itu sebelum belajar maupun mengerjakan soal ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ketelitian. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian ya, kita kali ini masih di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang kubus dan balok, dan kita sudah sampai di latihan ulangan ya, latihan ulangan bab 4 paket 1. Nah, di akhir latihan ulangan paket itu pasti ada soal pemecahan masalah ya, termasuk di paket 1 ini. Nah, ini langsung aja kita bahas ya untuk halaman 108 ya. Ini ada soal pemecahan masalah. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Sebuah akuarium berbentuk kubus terisi air 3/7 bagian ya. Jadi ada akuarium ya, bentuknya kubus. Nah, nanti adik-adik tentu harus ingat ya, volume kubus. Volume kubus itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat 3. Nah, ini terisi air 3/7 bagian. Untuk mengisi akuarium tersebut sampai penuh, air yang harus ditambahkan adalah 196 liter ya. Jadi sudah ada air 3/7 bagian. Nah, supaya penuh itu harus ditambah 196 liter. Nah, tentukan panjang rusuk akuarium tersebut. Nah, ini yang ditanyakan adalah panjang rusuk. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan berarti nanti kita harus menentukan volume kubus. Nah, volume kubus itu rumusnya tadi adalah rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Padahal kita belum tahu ya panjang rusuknya berapa. Lah, panjang rusuknya yang ditanyakan tadi. Oke. Langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Nah, ini adik-adik sekalian ya, sudah saya tuliskan ya. Jadi diketahui akuarium ya terisi air 3/7 bagian tadi ya. Kemudian akuarium penuh jika ditambah 196 liter air. Ditanya berapa panjang rusuk akuarium. Nah, berarti karena bentuknya kubus maka kita ingat ya, volume kubus tadi adalah R pangkat 3. Lah, untuk mencari R nanti langkahnya seperti apa kita lihat di sini ya. Jadi volume kubus, nah berarti volume kubus itu adalah atau volume akuarium tadi ya, berarti sama dengan 3/7 dari volume kubus ditambah dengan 196 liter. Lah, ini tadi supaya akuarium terisi penuh ya, berarti volume keseluruhan, berarti volume yang sudah terisi 3/7 tadi ditambah dengan 196 liter. Nah, volume kubus dikurangi 3/7 volume kubus, jadi ini kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas supaya bisa kita hitung ya. Jadi volumenya kita jadikan 1 sama dengan 196 liter. Lah, volume kubus itu berarti karena ini per 7 maka ini kan total ya, berarti 1 atau 7/7 supaya lebih mudah kita menghitungnya adik-adik sekalian ya. Jadi 7/7 volume kubus sama dikurangi, ini dikurangi ya, 3/7 volume kubus sama dengan 196 liter ya, ini kurang R ya. Oke, sekarang kita kurangkan ya, 7/7 dikurangi 3/7, 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4 ya. 4/7 dari volume kubus itu sama dengan 196 liter. Nah, maka untuk mencari volume kubus, jadi ini kan 4/7 kali volume kubus sama dengan 196. Berarti volume kubus sama dengan 196 dibagi dengan 4/7. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Ingat ya. Ini jadi kali lawannya kali berarti bagi. Berarti untuk mencari volume kubus saja berarti 196 dibagi 4/7. Nah, ini ya 196 dibagi 4/7. Supaya bisa kita hitung, kita ubah ke dalam bentuk perkalian sama dengan 196 kali 7/4. Ini kita balik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi
bilang. Oke, kita sederhanakan ya, ini bisa kita coret, dibagi 4 dapat 1, 196 dibagi 4 dapatnya 49. Nah, 49 dikalikan 7 hasilnya adalah 343 liter lah. Volume kubus sudah ketemu 343 liter lah. 1 liter sendiri itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kenapa kita ubah ke desimeter kubik? Karena mau mencari panjang rusuk dari kubus ya. Oke, ini di sini udah saya tuliskan ya. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, maka 343 liter itu sama dengan 343 desimeter kubik ya. Karena liter sama dengan desimeter kubik. Oke. Volume dari kubus rumusnya adalah R pangkat 3 atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka untuk mencari panjang rusuk berarti akar pangkat 3 dari volume sama dengan akar pangkat 3 dari 343. Nah, akar pangkat 3 dari 343 itu berapa caranya? Untuk mencari akar pangkat 3 bisa kita gunakan pohon faktor ya. 343 kita bagi 7 ya. Jadi kita bagi 3 ini tidak bisa ya. 3 kita bagi 2 juga tidak bisa karena ganjil. 2, 3, 5 tidak bisa, langsung kita bagi 7 dapatnya 49. 49 bagi 7 dapatnya tuh 7, sehingga 343 itu sama dengan 7 kali 7 kali 7 atau 7 pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 343 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3. Jadi kalau kita mau menghitung akar pangkat 3, ini kalau kita faktorkan, kita buat pohon faktor, kita buat bilangannya menjadi pangkat 3 ya. Supaya apa? Supaya bisa saling menghilangkan. Jadi akar pangkat 3 dari 343 itu, ini kita coret pangkatnya, ini kita hilangkan. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi akar pangkat 3 dari 343 itu sama dengan 7. Ini ya. Jadi panjang rusuknya adalah 7, satuannya desimeter ini tadi karena 343 ya. Oke. Jadi panjang rusuk akuarium adalah 7 desimeter. Nah, kalau dari desimeter, kalau ditanyakan ke sentimeter, dari desi ke senti itu turun 1 tangga, maka kita kalikan 10 ya. 7 kali 10 sama dengan 70 cm. Ini kalau misalnya ditanyakan ke sentimeter, kalau tidak ya cukup 7 desimeter ya. Kita lihat itu jawaban untuk soal nomor 1 ya. Di sini karena tidak ditanyakan ya berapa panjang rusuk akuarium tersebut. Nah, berarti bisa 7 desimeter, kalau mau diubah ke sentimeter sama dengan 70 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ibu memiliki bak mandi berbentuk kubus yang berisi penuh air ya. Jadi bak mandi ibu itu bentuknya adalah kubus ya, udah berisi penuh air. Nah, bak tersebut menampung 125 liter air, berarti volume baknya itu 125 liter ya, itu penuh ya. Sebanyak 2/5 bagian dari volume air digunakan untuk mandi. Nah, digunakan untuk mandi 2/5 bagian. Berapa ketinggian air di bak sekarang? Nah, berarti ketinggian airnya karena udah diambil 2/5, nah berarti sisanya berapa? Nah, bisa juga ya, totalnya itu berarti 5/5 dikurangi 2/5. Hasilnya berarti 3/5. 3/5 dari 125. Nah, sisanya itu volumenya. Tapi yang ditanyakan ketinggiannya. Seperti apa? Untuk soal nomor 2 kita simak penjelasannya sebagai berikut. Ini ya, jadi diketahui bak mandi berbentuk kubus terisi penuh. Volume bak mandi tadi 125 liter ya. Digunakan untuk mandi 2/5 bagian. Ditanyakan berapa ketinggian air di bak sekarang. Oke ya. Volume bak mandi tadi 125 liter atau 125 desimeter kubik. Ingat ya, liter sama dengan desimeter kubik. Oke. Yang digunakan mandi 2/5 bagian ya. Berarti 2/5 dikalikan volume totalnya tadi 125. Ini kita sederhanakan. Bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapatnya 25. 2 kali 25 50 desimeter kubik. Oke, ini yang digunakan mandi ya. Nah, maka sisa airnya itu sama dengan volume awal dikurangi dengan volume yang digunakan ya. Berarti volume awal tadi 125, yang digunakan 50. 125 kurang 50 hasilnya adalah 75. Jadi sisa airnya 75 desimeter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ketinggian air di bak sekarang. Nah, kalau sisanya ini kan dalam bentuk volume. Nah, oke. Kita cari dulu ya panjang rusuk dari bak mandi yang berbentuk kubus. Nah, panjang rusuknya ya akar pangkat 3 dari volume ya. Volume totalnya tadi adalah
125. Akar pangkat 3 dari 125 yaitu 5 ya. Akar pangkat 3 dari 125. Jadi 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Jadi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Satuannya desimeter ya, karena tadi satuannya desimeter ya, oke. Berarti R-nya sudah ketemu 5 desimeter. Nah, sekarang untuk mencari volume dari kubus bisa kita gunakan rumus luas alas kali tinggi ya, selain rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, luas alasnya gimana? Luas alas dari kubus tadi ya, karena berbentuk persegi ya, rusuknya ini sama dengan sisi dari persegi ya, berarti luasnya sama dengan rusuk kali rusuk, berarti 5 kali 5 yaitu 25 desimeter persegi ya, luas alasnya ya, bagian alas dari bak mandi tadi. Nah, untuk mencari volume dari kubus bisa luas alas kali tinggi, berarti 25 ini tadi luas alasnya kita kalikan dengan tinggi yang ditanyakan. Nah, maka ketinggian air sekarang sama dengan volume sekarang dibagi dengan luas alas bak mandi ya, sama dengan 75 dibagi dengan 25, hasilnya 3 desimeter itu ketinggiannya ya. Jadi volume sekarang dibagi luas alas ya, volumenya berarti 75 dibagi 25 hasilnya 3 desimeter atau 3 cm. Dari desimeter diubah ke centimeter, maaf ini bukan 3 harusnya ya, dari desi ke senti harusnya 30 karena turun 1 tangga. Nah, ini harus teliti ya adik sekalian ya, 30 cm. Jadi ketinggian air di bak sekarang adalah 30 cm. Nah, itu kalau ditanyakan cm, kalau tidak ditanyakan cm ya cukup 3 desimeter, sama aja. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal nomor 1 dan 2 pemecahan masalah. Untuk soal berikutnya ya 3 sampai dengan 5 tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.